Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-faslu tsalitsu fi nukhbatin minal kutubil musabbiha. Kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir yang mana kita disuruh untuk mempelajarinya. Yang pertama Tafsirul Baghawi, ngarannya Ma'alimut Tanzil. Kana Sayyiduna al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yaqulu Arkanuddin indana arba'atun. Rukun-rukun agama di sisi kami ada 4. Pertama Al-Bukhari bil hadis. Kalau hadis kitabnya kitab Sahih Bukhari. Wal Baghawiyu bit tafsir. Tafsir yang dipakai kebanyakannya oleh para ulama dahulu adalah tafsir Ma'alimut Tanzil tadi. Wal Minhaju bil Fiqhi, dan kitab Minhaj dalam masalah fikih. Wa minal kutubil jami'ah, dan daripada kitab-kitab yang mencakup, yang meliputi fikih ada, tauhid ada, tasawuf ada, Ihya Ulumuddin. Hadhil qawaid, inilah kaidah-kaidah allati 'alaihal bina, yang atasnya itu dibangun satu bangunan. Wa tala'na kutuban katsiratan, dan kami membaca banyak kitab. Falam nara, kami tidak melihat ajma'a minha, yang lebih komplit daripada yang tersebut tadi. Wal waktu kasirun, sedangkan umur pendek. Menelaah seluruh kitab kadang mungkin cukup umurnya. Wal qawaid hiyallati 'alaihal bina, dan kaidah-kaidah yang atasnya itu dibangun satu bangunan. Wahiyal amadu, itulah yang penting. Intaha min tasbitil fuad. Jadi artinya di sini pengarang mengarahkan kepada kita agar jangan sembarangan membaca kitab. Kenapa? Karena kada semua kitab itu baik untuk dibaca oleh kita. Jadi sebelum kita hendak mutalaah kitab, apalagi hendak belajar kitab, kita mesti tahu dahulu kitab itu dikarang oleh siapa. Dikarang oleh Fulan bin Fulan. Kita cari sejarah hidupnya Fulan bin Fulan itu, mazhabnya apa, i'tiqadnya bagaimana, pandangan-pandangan ulama terhadap si jin itu macam apa. Sehingga kitab yang kita bakal pelajari itu jelas-jelas kitab yang berada di jalan yang lurus. Apalagi sekarang ini kada ada lagi penyaringan, kada ada lagi saringan. Kitab apa aja boleh masuk, kitab apa aja boleh dijual di pasar. Ada kitab Syiah beredar, kitab Wahabi beredar, kitab Khawarij beredar, macam-macam kitab beredar. Dan jangan tertipu dengan nama kitab. Kadang-kadang kitab itu ngarannya bagus, misalnya Nurul Islam, Cahaya Islam. Dan dalamnya misalnya Wahabi. Ada kitab ngarannya Sabilun ilal Jannah, jalan menuju surga, padahal isinya Syiah. Itu contoh. Jangan terpengaruh dengan nama-nama seperti itu. Kita cari pengarangnya siapa. Nah, jadi orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu sudah memberikan wasiat, memberikan pesan kepada kita, kitab tafsir yang bagus dipelajari, ditelaah Tafsir Al-Baghawi, ngarannya Ma'alimut Tanzil. Wa qala nafa'allahu bihi tafsirul Baghawi min ahsanit tafasir.
tafsir Al-Baghawi itu termasuk paling baik tafsir-tafsir. Walakin la tahsunu mutala'atuhu, tetapi tidak bagus mutalaah tafsir Al-Baghawi itu illa lidhi ilmin, kecuali orangnya punya ilmu, au bihadrati alimin, atau di hadapan orang alim. Amun kita bebaya mengerti bahasa Arab, bebaya mengerti nahwu Arab, jangan hendak langsung berdasarkan mutalaah tafsir Al-Baghawi itu. Kenapa? Li'anna fihi asya'a muskilatan, karena di situ banyak perkara-perkara yang muskil, yang sulit-sulit. Wa yahtawi ala sab'ati ulum, dan mencakup atas 7 macam ilmu. Intaha. Wa fil atiyatil haniyah li sayyidina al-habib Ali bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu manassuhu, kana sadatuna alu abi Alawi, adalah pemimpin-pemimpin kami Alawiyin, yuharriduna, mereka mendorong alal qiraati, atas membaca fi tafsir Al-Baghawi, pada tafsir Al-Baghawi. Wa huwa jadirun bidzalik, dan dia memang berhak dengan demikian. Kama kila, sebagaimana dikata orang, ainuhu biraruhu wa syahiduhu ispiraruhu. Maksudnya kada jelas apakah itu. Qala wa huwa umdatun bi tahqiqi dzalik, tafsir Baghawi itu merupakan umdah, penghulu, pembakal pada memantapkan yang demikian itu. Yang kedua, tafsir yang bagus dibaca tafsirut Tabari, ngarannya Jami'ul Bayan. Qala al-Imam An-Nawawi fi tahdzibihi, kitab Ibnu Jarir fi tafsir lam yusannif ahadun mislahu. Kitab Ibnu Jarir At-Tabari masalah tafsir tidak mengarang seseorang seperti dia. Artinya kadang-kala orang mengarang seperti tafsir itu. Tafsir Tabari termasuk tafsir yang tertua, yaitu abad kedua. Wa qala al-Imam As-Suyuti fil Itqan, innahu ajallut tafasir wa a'zamuha, tafsir Tabari itu paling besar tafsir. Fa innahu yata'arradu li tawjihil aqwal, beliau itu melintangkan bagi jalan-jalan qaul, wa tarjihi ba'diha ala ba'din, dan memenangkan sebagian qaul atas sebagian, wal i'rabi, i'rabnya ada, wal istimbat, pengambilan hukumnya ada. Bahwa tafsir Baghawi yafuquha, melebihi akan tafsir-tafsir yang lain, bidzalik, dengan demikian. Tafsir Tabari misalnya Alif Lam Mim, dikisahkan sidin menurut Fulan bin Fulan, Alif Lam Mim itu artinya Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Menurut Fulan bin Fulan, Alif Lam Mim itu Alif alauhu, nikmat-nikmatnya, Lam lutfuhu, kelembutannya, Mim mulkuhu, kerajaannya, berpuluh-puluh kaul-kaulnya. Kayaknya hanya sidin memenangkan yang paling baik sih menurut aku di antara 10 kaul itu adalah yang ini. Nah, tafsir At-Tabari macam itu. Wa qala sayyiduna Al-Habib Ahmad ibnu Hasan Al-Attas nafa'allahu bihi ba'da an quri'a alaihi bi tafsir Ibni Jarir. Sudah dibacakan atas beliau pada tafsir Ibni Jarir, man aradal ilma al-mutalaqqafa min hadratir risalah, siapa hendak ilmu yang diambil dari hadrat kerasulan, fal yaqra hadat tafsir, hendaklah membaca ini tafsir Al-Baghawi, At-Tabari tadi. Wal ulama ma saru ulama bizarzarah, tidaklah ulama itu menjadi ulama dengan zarzarah, artinya bi ta'qidil ibarat wa ikhtisariha wa siyagatil alfaz,
Tidaklah ulama itu menjadi ulama dengan membikin ibarat, meringkas ibarat, mensigatkan lafaz. Bal saru ulama, bahkan ulama itu menjadi ulama bitabyin, dengan menjelaskan, wal iqbal 'alal ilmi, dan berhadap atas ilmu, biqulubihim, dengan hati mereka, wa ajsamihim, jisim mereka, wa arwahihim, dan ruh mereka. Intaha au kama qala. Nah, kemudian kutubul hadis wa syuruhihi, kitab-kitab hadis. Mengapa nang bagus dibaca, diajarkan. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bihi ma syai'un yubidu bi tahdhibin nufus wa tadribiha mislu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang memberi faedah pada membersihkan diri, mendidik diri, seperti kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah qad ja'alahu, karena Allah menjadikan Rasulullah wasitatan bainahu wa baina khalqihi, perantara antara Allah dan antara makhluknya. Wa qad syara'a lahum syara'i'al huda wal khair wal birri wal ihsan. Sungguh mensyariatkan Allah bagi manusia akan syariat-syariat petunjuk dan kebaikan. Birri, ihsan sama aja. Wa amarahu, Allah menyuruh Rasul bi iblaghi ma anzalahu ilaih, dengan menyampaikan sesuatu yang Allah turunkan sesuatu itu kepada Rasul min rabbih, dari Tuhannya. Fa alaikum bi sunnatihi, maka atas kamu dengan sunnahnya Rasul, allati dalla alaiha kalamuhu, yang menunjukkan atas sunnah itu oleh perkataan beliau, wa fi'luhu syarif, dan perbuatan beliau yang mulia. Nah, hadis-hadis yang patut untuk dipelajari. Pertama, Sahihul Bukhari. Yurwa anis Syekh Abi Zaid Al-Marwazi qala kuntu na'iman bainar rukni wal maqam. Aku tertidur di antara rukun dan makam Ibrahim di hadapan Ka'bah. Abi Zaid Al-Marwazi sedin guring di masjid Makkah, Masjidil Haram, di antara rukun dan makam Ibrahim. Para aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi melihat Nabi fil manam, dalam tidur. Faqala, berkata Nabi, ya Aba Zaid, ila mata tudarrisu kitab asy-Syafi'i wa la tudarrisu kitabi. Sampai kapan kau mengajarkan kitab karangan Syafi'i dan engkau kadang mengajarkan kitabku? Kitabnya aur fikih diajarkan. Apabila membaca kitabku, ujar Nabi. Faqultu ya Rasulullah wa ma kitabuka, mana garan kitab pian wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi, Jami'u Muhammad bin Ismail, kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail, yakni maksudnya Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi kitab Bukhari itu dipadahkan Nabi kitab sidin itu. Naqalahu Nawawi bi Tahdzibil Asma. Yang kedua, kitab hadis yang patut baik untuk dipelajari, Sunan Abi Daud. Qala Al-Khattabi rahimahullah, inna kitab Sunan li Abi Daud kitabun syarif. Kitab Sunan bagi Abi Daud itu kitab yang mulia. Lam yusannaf fi kulli dunya kitabun misluhu, tidak dikarang pada seluruh dunia kitab seperti Abi Daud itu. Waqad jama'a Abu Daud, sungguh mengumpulkan Abu Daud fi kitabihi hadza, pada kitab ini Sunan tadi, minal hadis bi usulil ilmi, tentang usul ilmu ada, wa ummahatis sunan, induk-induk sunnah ada, wa ahkamil fikhi, hukum-hukum fikih ada di situ. Ma la na'lamu mutaqaddiman, yang sesuatu yang tidak kami ketahui orang terdahulu, sabaqahu, yang mendahului akan Abu Daud ilaih, kepada itu mah. Wala mutaakhiran, dan tidak kami ketahui orang yang terdudi, lahikahu, yang bisa menghubungi Abi Daud bihi, pada itu mah.